Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi. Saya berasal dari Kecamatan Ligung, mengajar di SMP Negeri 2 Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Baru saja saya melaksanakan simulasi mengajar kurang lebih 2 jam yang lalu, jam 10.30 sampai jam 11. Alhamdulillah selesai dilaksanakan simulasi mengajar, berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan satu apapun. Sekarang saya coba latihan untuk wawancara. Berdasarkan pengalaman yang sudah, tes wawancara itu pertanyaannya didasarkan sebagian besar pada hasil pengisian esai yang sudah dikerjakan pada laman pendaftaran guru penggerak. Beberapa pertanyaan diantaranya, yang pertama mengenai apa motivasi Anda menjadi guru penggerak, dan apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Berdasarkan jawaban yang saya tuliskan di laman pendaftaran guru penggerak, bahwa motivasi saya mengikuti guru penggerak adalah untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas diri, guna memperbaiki pelayanan terhadap siswa. Seorang guru wajib untuk meningkatkan potensinya masing-masing, karena pendidikan itu sifatnya tidak stagnan atau statis. Pendidikan itu harus bergerak, dialektis, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menuntut kita untuk ikut dalam perubahan dalam segala hal. Namun demikian, kita juga harus mempertimbangkan moralitas dan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena meskipun kita mampu mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, niscaya akhlak dan moralitas kita akan terbawa kepada arah yang negatif, atau sering dikenal dengan istilah degradasi moral. Contoh, tidak sedikit perusahaan bangkrut karena pekerjanya korup. Tidak sedikit sekolah yang meninggalkan banyak utang karena guru dan atau kepala sekolahnya tidak mempunyai loyalitas, kapabilitas,
bahkan moralitas dalam mentalitas dalam mengajar, mendidik, melatih murid itu tidak disertai dengan tanggung jawab. Saya termotivasi untuk dapat memberikan manfaat, untuk dapat berkontribusi, memberi arah dan warna terhadap pendidikan di satuan pendidikan tempat saya mengajar. Saya berharap dengan saya ikut dalam program guru penggerak ini bisa menjadikan katalis terhadap perubahan yang akan dan sedang dibangun. Kebetulan dalam hal ini kapasitas saya di satuan pendidikan saya yaitu sebagai pembina OSIS, paling tidak ini menjadikan satu alat untuk dapat melecut motivasi saya dalam menggerakkan komunitas belajar di satuan pendidikan saya. Satuan pendidikan saya, tempat saya bekerja, ini tinggal adanya di pinggiran, di paling utara Kabupaten Majalengka, daerah pelosok, tapi sudah mulai berkembang dengan banyak didirikannya pabrik. Tentu saja ini juga ada pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap satuan pendidikan saya. Satuan pendidikan tempat saya mengajar ini jumlah pengajarnya ada 15, jumlah staf karyawan tata usahanya ada 4 orang. Dari jumlah pengajar pendidik yang 15 itu yang ASN-nya ada 11, sementara untuk staf tata usaha dari 4 yang ASN-nya hanya ada 1. Dari 15 orang guru atau tenaga pengajar yang baru diangkat P3K itu ada 4 termasuk saya. Yang usianya sudah memasuki masa pensiun 1, 2, 3, 4 tahun ke depan itu banyak, 6 beruntun, ada 6 orang beruntun itu memasuki masa pensiun. Kadang orang belajar atau mengajar atau bekerja di satu tempat itu kadang-kadang pasti mengalami satu titik di mana dia mengalami kejenuhan, termasuk termasuk beberapa di antara pengajar di satuan pendidikan kami. Ada yang sudah mulai jenuh karena sudah terlalu lama. Ada yang a priori sudahlah, tidak usah belajar juga tidak apa-apa, toh anak-anak mah belajar bebas itu seneng gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu menambah semangat dan motivasi saya untuk bergerak memajukan komunitas pendidikan tempat saya bekerja. Dengan cara apa saya mau atau mampu menggerakkan komunitas, diantaranya
dengan banyak belajar, banyak melihat video pembelajaran, banyak mengikuti pelatihan, banyak mengikuti webinar. Beberapa sudah saya lakukan, kerjakan di platform Merdeka Mengajar. Itu ada pelatihan mandiri yang diantaranya saya sudah melakukan aksi nyata. Ada 2 aksi nyata tapi belum mendapatkan sertifikat karena masih menunggu proses validasi. Materi yang saya ikuti diantaranya adalah pemahaman tentang kurikulum merdeka, dan yang lainnya tentang perangkat pembelajaran. Mungkin itu saja untuk jawaban esai wawancara dengan jawaban esai yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.